نعم كرامات الأولياء حق إذا كانوا أولياء. Oke, karamatul aulia hak. Benar. Katanya Syekh Sholeh bin Fauzan. Karamah aulia itu adalah benar adanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Des saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol dengan share dan serius tapi santai. Tolong tunjukkan kepadaku, di sebelah sana ada kuburan besar, ada 500 mayat yang dikuburkan di sana. Kalau engkau memang walinya Allah, mestinya engkau tahu siapa mbahku. Kalau engkau memang rajanya wali, mestinya engkau tahu siapa datukku. Kalau sudah cerita tentang wali, ya seolah-olah wali itu tahu segalanya kaum muslimin. Ya, seperti Allah sudah seperti Tuhan. Ya, Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin, ketika ditanya tentang sesuatu, beliau banyak tidak tahu kecuali wahyu turun kepada beliau. Tidak ada orang Islam yang mengakui wali jika wali itu benar-benar secara hak mengaku dirinya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada, bos ya. Tidak ada. Katakan wali itu tahu segalanya. Ya, Nabi aja banyak nggak taunya. Nabi aja tidak tahu kecuali jika Allah menurunkan wahyu kepada beliau, begitu. Kalau begitu urusannya ini saya balikkan kepada Anda, Pak. Kenapa ustadz-ustadz Anda itu, ustadz-ustadz Salafi Wahabi, setiap ditanya hukum pasti menjawab? Pasti mereka tahu, walaupun jawabannya ngaco ya kan. Biar terlihat alim, biar tahu segalanya, biar dianggap tahu segala hukum semuanya, mereka pasti menjawab, teman-teman ya. Entah itu jawabannya ngaco, entah itu benar, yang penting jawab. Contohnya yaitu wudhu, rukunnya ada 2. Pokoknya banyak lah pokoknya. Mungkin Dajjal nanti kaum muslimin yang lebih hebat dari Gufron, lebih hebat dari yang diceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ini, mungkin nanti dianggap juga wali ya. Karena mereka lihatnya apa? Sakti, hebat. Ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal itu gedabrus. Ini perlu digarisbawahi, Bos. Setiap orang yang sakti belum tentu wali. Ya, itu kan harus kita itu punya standar, Pak, Punya ukuran. standar, Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, jika kalian melihat orang itu terbang, jangan heran dan jangan jangan takjub, jangan langsung menganggap dia wali selama kalian belum mengukur ibadahnya seperti apa, sesuai syariat apa enggak amaliyahnya. Begitu, Pak. Itu Oke. harus sesuai. Kalau Syekh Abdul Qadir sudah masyhur, Pak, ya kan? Sudah masyhur. Jika ada karomah-karomah yang disematkan kepada Syekh Abdul Qadir, Bos, walaupun perlu dikaji ulang, Bos ya. Ini sejarahnya. Karena kan cerita-cerita itu kan bukan dari Syekh Abdul Qadir sendiri, Bos ya, dari para muridnya. Kalau Syekh Abdul Qadir sudah terkenal, Bos, alim, masyhur di kalangan ulama salaf, Bos, masyhur. Jadi seandainya beliau itu mempunyai karomah-karomah wali itu sah, Bos. Karena apa? Kealimannya, kemudian cara ibadah beliau itu sudah masyhur di kalangan ulama-ulama salaf. Terdiam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak, "Wahai ya ahlal kubur, wahai ahli kubur semua, bangun, 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 bangun. Bangun ahli kubur semua itu. Aku hanya ingin bertanya, siapa yang punya cucu ini?" Akhirnya dari belakang datang, "Syekh, saya. Betul ini cucumu?" "Betul." Katanya, "Hei orang Yahudi, betulkah itu datukmu, mbahmu?" "Oh iya betul, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu." Datang, dirangkul, kemudian dia bilang, "Wahai cucuku, ikutlah engkau Syekh Abdul Qadir Jailani." Nah kaum muslimin kan, ini sudah seperti Tuhan ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini digambarkan sudah seperti Tuhan. Tidak, Pak. Bukan seperti Tuhan, Pak. Ya. Bos. Ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Bos ya. Iya. Ulama-ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israil. Bos ya. Salah satu nabi Israil siapa? Nabi Isa.
Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, apakah Nabi Isa itu Tuhan? Ya bukan, kan gitu Pak ya? Ya bukan. Bukan. Hadis ini walaupun masih diperdebatkan bos, tapi masih didukung oleh hadis al ulama warasatul anbiya, didukung oleh itu bos ya. Ulama, Pewaris. para ulama berarti orang-orang ilmu, orang-orang berilmu. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kan kata-katanya kan para nabi. Berarti kan memang sesuai, bos. Bukan Nabi Muhammad saja, tapi pewaris para nabi. Jadi ya termasuk nabi-nabi Bani Israel itu juga mewarisi. Sah-sah saja jika memang cerita itu benar, karena Allah kan ala kulli syai'in qadir, bos ya. Iya. Bisa sah-sah saja. Maha Tapi kuasa, sah-sah saja juga orang yang nggak percaya, begitu, bos. Sah, kita nggak menyalahkan. Jika memang orang itu tidak percaya, karena apa tidak disaksikan di depan mata dia, bos ya. Cerita yang disampaikan oleh Ustadz ini tadi kaum muslimin itu persis cerita tentang Dajjal. Ya persis. Oke. Disamakan dengan Dajjal. Yuk, enggak. Mungkin klarifikasi dulu Pak, mungkin koreksi dulu Pak. Kalimat Anda itu Dajjal. Yang betul itu Dajjal Pak ya, bukan Dajjal. Dajjal. Ya Pak, oke. Persis. Ya. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang Oke, Anda mengatakan persis loh Pak ya. Jika ternyata nggak persis, maka Anda jatuhnya fitnah kepada orang alim ulama yang sudah masyhur kewaliannya, bos ya. Iya. Oke. diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini menceritakan tentang tipuan-tipuan Dajjal kaum muslimin. Dan salah satunya persis dengan yang dikisahkan oleh orang ini kaum muslimin tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Padahal ini kisah palsu kaum muslimin. Yang benar yang seperti itu adalah kisah Dajjal, ya. Dajjal Pak, bukan Dajjal. Dari mana Anda mengetahui bahwasanya kisah ini palsu Pak? Kan Anda juga nggak punya data. Anda berdasarkan kan cuma nggak masuk logika saja. Iya. Kan bahwasanya nanti, ya, Dajjal itu akan menawarkan kepada seorang Arab Badui, bagaimana sekiranya aku bisa menghidupkan ayahmu, ibumu yang sudah mati. Ya, apakah kamu akan bersaksi aku adalah Robmu? Maka laki-laki tersebut menjawab, iya. Kemudian muncullah dua setan yang menjelma di hadapan orang Arab Badui tersebut, menjelma menjadi kedua orang tuanya, kemudian mengatakan kepada orang Arab Badui tersebut, wahai anakku, ikutilah dia. Sesungguhnya dia adalah Robmu. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dihidupkan kembali. Persis ceritanya. Ya. Padahal tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa menghidupkan orang mati kecuali Allah dan orang-orang yang diberi izin oleh Allah, begitu Pak. Kalau Anda mengartikan hanya itu saja, maka Nabi Isa ceritanya bohong itu Pak. Saya akan meluruskan tuduhan Anda bahwasanya cerita Syekh Abdul Qadir yang disampaikan oleh Ustadz tadi dengan cerita Dajjal itu katanya persis. Di situ Dajjal mengatakan, apakah jika aku menghidupkan ayah ibumu sudah meninggal, kau akan mengakui bahwasanya aku Tuhanmu? Iya katanya bos. Tapi di Syekh Abdul Qadir nggak begitu kan. Kakeknya yang dibangunkan tadi disuruh orang Yahudi ini malah disuruh ikut Syekh Abdul Qadir, berarti disuruh masuk Islam. Itu. Iya, orang Yahudi. Apakah Syekh Abdul Qadir itu kafir, Pak? Jika Anda menuduh cerita ini persis, berarti Anda juga menuduh Syekh Abdul Qadir kafir. Bos ya? Iya. Soalnya apa? Suruh mengakui bahwasanya Dajjal itu Tuhan. Berarti orang Yahudi ini, kakeknya yang bangun itu suruh mengikuti Dajjal. Nah, berarti secara langsung Anda mengatakan Syekh Abdul Qadir itu Dajjal, Pak. Soalnya apa? Anda mengatakan ceritanya persis. نعم كرامات الأولياء حق إذا كانوا أولياء. Oke, karamatul auliya hak. Benar. Katanya Syekh Saleh bin Fauzan. Karamah auliya itu adalah benar adanya. Oke. بالمعنى الصحيح. Sahih. وهم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله وقد تجري لهم كرامات من أجل مساعدتهم إذا احتاجوا أو نحو من ذلك لحاجة
لحاجة في الدنيا أو لحجة في الدين. Oke. Karomah itu berlaku untuk kebutuhan, bos ya. Ya. Lihajatin, untuk kebutuhan dakwah di dunia, bos ya. Atau sebagai hujjah dalam agama. Seperti itu Pak, karomah itu Pak. Ya. الله قد يعطيهم كرامات خارقة للعادة، والكرامة معناها الخارق للعادة. Karomah itu maknanya itu Pak, al-khariqul ada, sesuatu yang menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Jadi memang nggak masuk akal Pak. Begitu Pak, karomah itu Pak. Ini menurut penjelasan, saya nggak ngambil dari ulama saya, nanti dikiranya iya ulamanya sendiri. Enggak, saya ini mengambil dari ulama pujaan para Wahabi fi hadzal zaman. Seluruh Wahabi fi hadzal zaman mengakui Syekh Shalih bin Fauzan ini sebagai orang yang paling alim di kalangan orang Wahabi fi hadzal zaman. Oke. وهذا من الله سبحانه وتعالى إكراما لعباده المتقين، ولكن لا يجوز الغلو في الولي وإن كان ikraman lil ibadil muttaqin, untuk memuliakan hambanya ini Pak. Karena Pak berdakwah hambanya ini Pak, dikasihlah karomah-karomah itu. Tapi tidak boleh hulu di situ Pak. Beliau tetap menggarisbawahi, sepakat saya, tidak boleh hulu kepada seorang wali, tidak boleh hulu, terlalu memuja-muja. Wali itu ada macam-macam Pak. Ada waliul ibadah, ada waliul ilmi, ada waliul amal, macam-macam. Ada wali tentang wali keilmuan, gitu Pak. Ada yang wali memang diangkat karena ibadahnya, karena ilmunya, banyak Pak. Ada yang karena amaliyahnya, perbuatannya kepada manusia ini, banyak Pak wali itu Pak. Ada yang wali itu karena dia menjaga alam, banyak Pak. Oke, kalau ini saya kasih di NU Online. Ini kata Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, illam takun al-fuqaha'u al-amiluna awliya'an lillah, falaysa lillahi waliyun. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Jika ahli agama yang soleh itu bukan wali, niscaya Allah tidak memiliki wali. Betul, Imam Syafi'i adalah wali itu semuanya orang-orang yang berilmu. Bos ya. Yang pasti kunci wali adalah salamatus sudur. Itu kuncinya Pak. Di samping berilmu, bertakwa dan hatinya bersih. Wa min karamatihi ma dzakarahu asy-Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Wa kadzalika naqala Syekh Syihabuddin Abu Hafiz Umar bin Muhammad As-Sahrawardi. Wa haddatsanihi anhu asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdullah bin Ahmad bin Umar Al-Faru'i annahu sami'a hadhil hikayata minhu wa wajatuha mu'allaqatan bi khatti Syekh Mauqifuddin Abi Muhammad bin Qudamah Al-Muqaddasi. Qala As-Sahrawardi, kuntu azamtu ala an aqra'a syai'an min ilmil kalam wa ana mutaraddidun. Nah, Syekh Abu Hafiz Umar As-Sahrawardi ini, dia mempunyai azam untuk membahas ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu tauhid lah, tapi dia ragu. Hal aqra'u al-irsyad li Imamil Haramain, apakah dia akan membaca ilmu Imam Haramain, atau Nihayatul Iqdam, atau dari kitab Nihayatul Iqdam milik Asy-Syahrastani, atau kitab Syaikhihi, atau kitab syekhnya. Kemudian fadhabtu ma'a khali Abi Najib, Syekh Abu Hafiz Umar As-Sahrawardi ini akan mengajak pamannya untuk berdiskusi tentang masalah al-kalam, tentang masalah teologi. Dia ingin mengajak pamannya Abu Najib. Ternyata pamannya ini sedang sholat di samping Syekh Abdul Qadir, berjamaah lah ya. Qala faltafatu Syekh Abdul Qadir wa qala li farajatu an dzalik fa akhbaru anna Syekh kasyafahu bima kana fi qalbihi. Iya. Ternyata waktu itu Syekh Abdul Qadir diberi mukasyafah untuk mengetahui apa yang dipikirkan atau isi dalam hati Syekh Umar As-Sahrawardi ini. Makanya Syekh Abdul Qadir, ngapain sih mau diskusi masalah ilmu teologi, masalah ilmu tauhid? Apakah membahas ilmu-ilmu seperti itu akan bisa menyelamatkan kita di dalam kubur? Apakah itu akan menjadi sumber pahala kita di dalam kubur? Nah, seperti itu maksudnya Pak. Ini cerita yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, Pak ya. Mungkin itu sudah cukup Pak ya untuk membantah Anda Pak, bahwasanya tentang karomah-karomah wali itu Pak ya. Iya Mas. Bos ya, sudah itu Bos ya. Ibnu Taimiyah juga mengakui akan karomah itu. Bahkan Syekh
Shalih bin Fauzan juga mengakui, Bos. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mencerahkan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari ilmu. Walafu minkum, mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.